Salam sejahtera, saya Evilas Papohan, anggota Lions Club Jakarta Centennial Monas Hang Tuah, menjadi Lions sejak tahun 2005. Saya akan membacakan sebuah tulisan. Selamat menikmati. Merajut Asa di Desa Penjudi oleh Lion Evi Pohan. Tidak ada yang menyangka kalau keripik daun singkong rasa paru itu dihasilkan para ibu di sebuah desa binaan di Kabupaten Karawang, Banten. Demikian juga rajutan-rajutan yang memiliki nilai jual untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Desa itu awalnya dikenal sebagai desa penjudi. Isinya para pemulung yang hobi berjudi dan memakai narkoba. Di tahun 2010, Lions Club Internasional mendorong setiap klub membuat signature project yang bisa dibanggakan. Dengan arahan Lion Suhardani Arifin, Lions Club Jakarta Monas berinisiatif membuat desa binaan. Lion Rizal Gucci bersama Lion Dadang dan Lion Faisal yang setiap berangkat kerja melewati kawasan itu mengusulkan untuk membuat kegiatan sosial berkelanjutan agar bisa meningkatkan kehidupan masyarakat setempat. Kami mulai dengan membantu seorang ibu yang usianya mendekati 80 tahun, tinggal seorang diri di rumah bambu. Lantai rumah dari tanah. Di dalam rumahnya hanya terdapat balai-balai untuk tidur dan kompor untuk masak. Tidak ada kamar mandi dan WC. Untuk buang kotoran dan mencuci, ia harus turun ke sungai. Rumahnya pun tidak jauh dari kuburan. Pertama kali melihat kondisi ibu itu, teriris hati saya, membayangkan orang tua sendiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan warga, rukun tetangga, rukun warga sampai ke lurah bagaimana kami bersama-sama boleh merawat ibu tua tersebut. Kesepakatan yang diperoleh, ibu itu dipindahkan ke sebuah keluarga yang mau merawatnya. Semua biaya hidup ditanggung oleh Lions Club Jakarta Monas. Langkah selanjutnya adalah membuat fasilitas mandi cuci kakus atau MCK dan sarana belajar untuk anak-anak usia dini. Sekalipun MCK merupakan kebutuhan primer warga masyarakat, ternyata tidak mudah membuat mereka sadar manfaatnya. MCK yang dibangun ketika sebulan kemudian kami kunjungi ternyata telah rusak. Bukan oleh orang lain, tetapi oleh mereka sendiri. Sebenarnya bisa saja kami langsung memperbaiki, tetapi cara itu tidak menimbulkan rasa memiliki. Kami menjanjikan bantuan uang bila mereka bisa membantu menjaga kebersihan dan perawatan MCK. Warga masyarakat setuju. Bulan-bulan berikutnya, MCK terawat dengan baik. Bahkan di kemudian hari, dipungut bayaran bagi siapa saja yang memanfaatkan MCK. Jadilah uang itu bisa digunakan untuk membayar gaji penunggu. Bersamaan dengan itu, Lions Club Jakarta Monas juga menyelenggarakan pendidikan anak usia dini atau PAUD, membuat TK Al-Quran, memberi pelatihan perbengkelan untuk anak-anak muda, belajar membaca, merajut, dan keterampilan membuat keripik dari jengkol dan daun singkong untuk para ibu. Guru PAUD sengaja didatangkan dari tempat lain. Gaji dibayar oleh Lions. Sedangkan guru agama diperoleh dari warga masyarakat setempat. Pelatihan vokasional, perbengkelan, dan keterampilan untuk ibu-ibu dilakukan dengan mendatangkan pelatih-pelatih yang memang memiliki kemampuan untuk itu. Ketekunan membina masyarakat di desa tersebut lambat laun membuahkan hasil. Anak-anak remaja dan pemuda sudah bisa bekerja di bengkel, bahkan membuka bengkel motor sendiri. Ibu-ibu pun mulai bisa mengajari anaknya sekolah, karena mereka juga sudah bisa membaca dan menulis.
Berbagai hasil keterampilan yang dikerjakan ibu-ibu laku dijual. Awalnya kami yang membeli, lama-lama mereka bisa membuka pasar sendiri. Ketika semua punya kesibukan, mampu mengembangkan kreativitas, desa yang sebelumnya dikenal sebagai sarang penjudi dan pemalak berubah menjadi desa yang aman dan berkembang. Kalau sebelumnya, untuk membuat bakti sosial saja, kami harus berhadapan dengan para preman. Di kemudian hari, mereka justru membantu. Dibutuhkan waktu 10 tahun untuk melakukan perubahan. Kami, sekitar 30 orang anggota Lions Club Jakarta Monas, bergantian memantau perkembangan. Dalam proses pelaksanaan, memang tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ada saja gangguan dan hambatan, tetapi karena dilakukan dengan sepenuh hati, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kadang-kadang, dana operasional yang dibutuhkan pun menipis. Kalau itu yang terjadi, kami segera menyelenggarakan fundraising. Di tahun-tahun berikutnya, ketika kemajuan mulai terlihat, banyak perusahaan yang ingin menyalurkan dana corporate social responsibility ke desa tersebut. Pasar dan pasar murah sering dilakukan, terutama ketika memasuki bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Ada juga kegiatan nikah massal, terutama ditujukan pada pasangan yang sudah punya anak bahkan cucu tetapi belum memiliki surat nikah. Nikah massal tentunya tidak ditujukan pada mereka yang ingin berpoligami. Secara pribadi, ketika bertahun-tahun setelah melepas desa binaan itu, walaupun PAUD dan TK masih didukung oleh Lions Club Jakarta Monas, ada rasa syukur tak terhingga. Betapa Tuhan sangat baik pada umatnya, memberi kesehatan dan banyak kemudahan. Selama membina desa itu, kami merasa bahwa hidup kita ini bukan untuk diri sendiri, tetapi sebagian di antaranya adalah hak orang lain. Kalau kita memiliki hati yang sama, sepertinya jalan untuk melakukan sebuah kebaikan begitu cepat dibuka. Kehidupan di Lions Club tak selamanya memang memberi pelangi. Kadang-kadang gloomy juga. Namun dengan niat yang tulus, semua masalah bisa diselesaikan. Demikianlah tadi sepenggal kisah tentang kebaikan hati yang dapat memberikan harapan bagi banyak jiwa. Semoga kisah tadi boleh menjadi inspirasi dan motivasi bagi kita semua.